Tapi kalau dalam konteks pemulihan ekonomi, SIGER itu adalah sinergi gandeng eksportir dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Apa kabarnya nih Sobat Sumbaba? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental ya. Gak terasa 9 bulan, terasa deh ya, masa gak terasa 9 bulan kita ada dalam pandemi, banyak hal berubah, banyak dampak terjadi. Sekarang tuh must bring item kita udah pasti masker, hand sanitizer, dan cuman bukan masalah kesehatan aja. Dampak si COVID-19 ini juga membuat perekonomian kita lesu gitu ya, lesu ya ampun bahasa aku. Nah, ngomong-ngomong perekonomian mendadak jadi lebih berat gitu nggak? Tapi tenang aja, di In Between kita akan membahas semua topik dengan santai. Nah, ngomong-ngomong soal ekonomi, ada 5 aspek nih yang mempengaruhi perekonomian suatu negara yang juga berkontribusi dalam produk domestik bruto atau gross domestic product suatu negara. Dan 5 aspek itu adalah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan impor. Dan 5 aspek ini tentunya ikut turun juga nih di masa pandemi ini, tapi pemerintah sudah mengupayakan banyak sekali hal untuk menaikkan 5 aspek ini satu persatu gitu ya, untuk kembali ke posisi semula bahkan melebihi dari sebelum turun nih saat pandemi COVID-19. Dan hari ini kita nggak akan bahas di 5-5-nya, tenang aja, ini bukan kuliah ekonomi makro, tapi kita akan bahas salah satu aspek yaitu ekspor. Dan apa aja nih upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya kantor wilayah Bea Cukai Sumbakbar dalam memulihkan ekonomi melalui ekspor. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang dari tadi malam bikin saya deg-degan, gak bisa tidur. Penasaran pasti Sobat Sumbaba siapa beliau? Mohon izin untuk memperkenalkan diri Bapak narasumber. Halo Sobat Sumbaba, saya Yusma Riza, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Apa kabar? Narasumber kita kali ini adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumbakbar. Jadi ini yang bikin saya deg-degan nih dari tadi malam. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang ekspor seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Mulai dari pertanyaan pertama nih Pak. Sebenarnya apa aja nih Pak peran Bea Cukai dalam kegiatan ekspor? Oke, ini pertanyaan pertama udah berat ini kayaknya. Oke, kita tahu bahwa fungsi utama Bea Cukai itu ada 4. Yang pertama adalah sebagai trade facilitator, kemudian yang kedua sebagai industrial assistance, yang ketiga sebagai fungsi revenue collector, kemudian yang keempat adalah terkait dengan community protector. Nah, dalam konteks ekspor, artinya ini kegiatan ini kan sebenarnya terkait dengan fungsi kepabeanan, cukai, ekspor, termasuk fasilitasi kepada dunia usaha. Nah, terkait dengan ekspor, 4 fungsi itu juga ada peran Bea Cukai. Yang pertama adalah terkait dengan trade facilitator. Jadi bagaimana kita memfasilitasi perdagangan internasional, bagaimana kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekspor. Kita selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik. Bea Cukai selalu berinovasi supaya pelayanan ekspor itu jadi mudah dan cepat. Kenapa? Tentu dengan harapan bahwa prosedurnya mudah, kemudian barang ekspor juga bisa sampai di tempat pemesan atau di luar negeri itu tepat waktu, kemudian juga kontinuitasnya juga terjamin dan tentu dengan biaya ekspor yang murah sehingga juga harga murah dan bisa bersaing. Nah, ini tentu juga meningkatkan daya saing kita, daya saing produk kita di pasaran internasional. Itulah kira-kira terkait dengan trade facilitator. Nah, kemudian bagaimana dengan industrial assistance? Kita tahu bahwa kita juga punya peran untuk mendukung industri di dalam negeri. Bagaimana industri dalam negeri kita bisa memproduksi barang yang bisa bersaing di pasar internasional. Yang kedua juga bagaimana industri dalam negeri bisa bersaing menghadapi produk impor sejenis yang masuk ke Indonesia. Dan bagaimana juga industri di Indonesia itu bisa memproduksi barang substitusi impor. Nah, ini kan ketiga besaran ini kan akhirnya juga bisa memperkuat perekonomian kita. Nah, untuk itu terkait dengan kegiatan ekspor sebetulnya juga kita punya fasilitas kepabeanan cukai. Terkait dengan kemudahan proseduralnya sendiri, kemudian juga ada insentif fiskal. Apa sih insentif fiskalnya? Itu berupa
penangguhan bea masuk, kemudian tidak dipungut PPN. Apa yang dimaksud dengan penangguhan bea masuk? Artinya ketika barang impor bahan baku itu masuk, itu belum dipungut bea masuk. Nanti tergantung kalau akhirnya produknya diekspor, itu bea masuk tidak dipungut. Tapi kalau akhirnya produknya dipasarkan di dalam negeri, itu juga akhirnya bea masuknya harus dibayar. PPN-nya tidak dipungut. Kita punya yang namanya kawasan berikat. Kita punya pusat logistik berikat, kita juga punya KITE, kemudahan impor tujuan ekspor, bahkan belakangan kita sudah juga punya KITE khusus IKM, jadi kemudahan impor tujuan ekspor khusus untuk industri kecil dan menengah. Ini skemanya berbeda dan banyak sekali relaksasi dan kemudahan-kemudahan di situ. Tujuannya adalah untuk mendukung menggeliatnya industri kecil dan menengah. Nah, itulah kira-kira yang kita selalu sediakan buat teman-teman di seluruh Indonesia, juga untuk sobat Sumba. Nah, terkait dengan bagaimana kita bisa melaksanakan tugas kita dengan efektif, ya tentu kita memfasilitasi perdagangan, kita mendukung industri, tetapi rasanya tugas kita itu tidak efektif kalau tidak didukung semua stakeholders. Oleh karena itu kita selalu membuka komunikasi, kita membuka ruang komunikasi dengan seluruh stakeholder kita. Kita juga selalu menyediakan waktu untuk teman-teman, untuk sobat Sumba, kalau mau bertanya, menyampaikan keluhan ya, mau berdiskusi, bahkan juga kalau mau mulai usahanya seperti apa. Kalau Tania masih ingat bagaimana ketika ada sobat Sumba yang mau mendirikan kawasan berikat, mau mendirikan pusat logistik berikat, itu dari awal mereka datang berdiskusi, kita tunjuk tim yang dedicated untuk membimbing atau membina, untuk mengasistensi, untuk diskusi dari awal. Padahal nanti kan persetujuan juga, saya juga yang membuat persetujuan kan, tapi kita bimbing dari awal. Istilahnya kalau ujian tuh dikasih bocorannya sampai jadi, dan itu akhirnya sudah bisa berdiri. Itulah bentuk kita asistensi. Nah, oleh karena itu juga kita juga banyak menyediakan saluran, bisa datang langsung kalau bisa ke kantor wilayah Sumbakbar, bisa juga datang ke KPP BC Bengkulu, KPP BC Teluk Bayur, KPP BC Bandar Lampung, silahkan mana yang terdekat yang mudah diakses. Nah, selain bisa datang langsung, kita juga menyediakan berbagai saluran komunikasi, bisa istilahnya kalau anak live chat ya, live chat lewat website kita kwbcsumbakbar.beacukai.id, kemudian juga ada media sosial, Instagram dan lain sebagainya. Ini juga semua sarana kita sediakan untuk berkomunikasi, untuk bersinergi, kita bisa bergandengan tangan lebih erat, kita bisa bermitra. Itu semua adalah supaya tujuannya satu, semua potensi bisa kita gali, semua bisa kita gerakan untuk memajukan ekonomi Indonesia, kira-kira seperti itu. Jadi ternyata kalau selama ini mungkin kita hanya tahu tuh bea cukai di kegiatan ekspor tuh mereka mengumpulkan bea keluar dan menjadi community protector ya Pak, melindungi masyarakat. Ternyata ada juga fungsi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusma Riza, bahwa ada fungsi sebagai industrial assistance dan trade facilitator, di mana bea cukai juga menyediakan menyediakan layanan informasi, terus juga ada kemudahan prosedural, iya, betul, ada insentif fiskal dan seterusnya. Oh iya, saya tambahkan. Itu baru Pak? fungsi kedua ya tadi ya. Baru dua fungsi. Fungsi ketiga. Dua lagi nih. Fungsi ketiga adalah kita sebagai revenue collector, kita tahu kita memungut kalau impor ada bea masuk, ada cukai. Nah, untuk ekspor kita memungut bea keluar. Nah, tentu pertanyaannya satu. Katanya kita ekspor drive, Gimana kita Pak? mendorong ekspor supaya ekspor kita bersaing, kok ini malah dikenakan bea keluar. Pasti Tania berpikir dan sobat-sobat Sumba juga berpikir nih, loh kalau gitu harganya jadi lebih mahal, gimana kita bersaing di pasar internasional kan gitu. Jadi sebenarnya pertimbangannya banyak pertimbangan dan tidak sesederhana itu. Jadi pemerintah melalui bea cukai ada beberapa alasan mengapa suatu produk atau komoditi atau barang itu dikenakan bea keluar. Di antaranya pertama, bagaimana kita menjamin pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melindungi kelestarian sumber daya alam kita. Yang ketiga adalah untuk antisipasi. Kan kadang-kadang ada harga komoditi ekspor tertentu yang bisa melonjak di pasaran internasional. Nah, ini juga harus kita maintain, harus kita jaga. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan terkait dengan harga komoditi tertentu di dalam negeri supaya bisa termaintain. Nah, ini semua sebetulnya kan instrumen. Jadi sebenarnya bea keluar itu juga menjadi instrumen. Nah,
sebenarnya sampai saat ini baru 4 komoditi, 4 barang yang terkena biaya keluar. Yang pertama adalah terkait dengan kulit ya betul, kemudian juga kayu, kemudian juga ada kelapa sawit, kemudian CPO ya, minyak sawitnya dan produk-produk turunannya, kemudian ada biji kakao. Nah, itu baru 4 produk itu yang kita kenakan bea keluar sampai saat ini. Dan masalah komoditi nanti tergantung kebutuhan juga, karena dia menjadi instrumen, jadi bukan ya jadi instrumen yang tadi 4 fungsi yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi sebagai community protector. Nah, sebagaimana kegiatan impor, kita juga punya fungsi community protector. Bagaimana kita melindungi masyarakat kita dari barang-barang berbahaya, baik merusak kesehatan, merusak moral, merusak lingkungan dan seterusnya. Nah, demikian juga terkait dengan ekspor. Kita juga punya fungsi community protector. Bagaimana kita misalkan saja kita melindungi barangkali barang-barang yang sudah langka, kemudian barang-barang purbakala, barang mengandung sejarah, bahkan juga kan untuk komoditi tertentu atau untuk barang tertentu juga ekspornya itu dilarang atau dibatasi untuk melindungi sumber daya alam dan seterusnya. Disitulah fungsi kita sebagai community protector dalam konteks ekspor. Gitu kira-kira Tania. Jadi panjangan ya ngejelasinnya ya. Enggak dong, ini ya. Lengkap, padat dan lengkap. Jadi tadi ada 4, kita ulang lagi. Ada industrial assistance, trade facilitator, revenue collector, dan juga community protector. Itu adalah peran bea cukai dalam kegiatan ekspor. Nah, kalau kondisi ekspor nih Pak, khususnya di Kanwil Bea Cukai Sumbakbar selama pandemi ini seperti apa Pak? Oke, kita tahu ya efek dari pandemi di seluruh dunia, di Indonesia, dan juga tentu di wilayah kerja kita di Sumatera bagian Barat. Memang tentu terkena imbas atau terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau kita lihat dari kegiatan ekspornya sendiri, kegiatan ekspornya itu menurun sekitar 12,7%. Nah, simpel saja kita melihat kegiatan ekspor yang menurun. Kita lihat dari pemberitahuan ekspor barangnya. Orang ekspor kan memberitahuan ada PEB, pemberitahuan ekspor barang. Dokumennya itu mengalami penurunan. Kalau kita bandingkan sampai dengan Oktober 2019 ini kan ada sekitar 16.300-an dokumen ya. Nah, kalau kita bandingkan sampai dengan Oktober 2019 yang lalu itu ada di angka 18.700-an. Terus terkait dengan devisa ekspor. Devisa ekspor itu menurunnya lebih dari 14%, itu sekitar 14,3%. Kalau dulu di tahun 2000 sampai dengan Oktober 2020 itu ada 20 Oktober. Ya, Oktober sampai 2020 itu ada devisa ekspor sekitar 22.600-an triliun rupiah. Triliun ya, ini cilok sebandar Lampung. Kemudian kalau di periode sampai dengan Oktober 2019 ini setelah ada pandemi itu di angka sekitar 19.400-an triliun rupiah. Nah, artinya ya turun sekitar 14,3%. 3.000-an triliun. Betul. Ya, 3.000 tapi triliun. Betul. Jadi artinya kegiatan ekspornya sendiri yang kita lihat dengan pemberitahuan ekspor, dokumen ekspornya itu memang menurun, devisa juga menurun. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan bea keluar, sebetulnya bea keluar kita sudah tercapai. Jadi kita sekarang itu sekitar di angka 113 miliar, berarti capaiannya sudah 111,8%, sekitar segitu. Itu sudah tercapai. Tetapi di balik itu semua ada penurunan kegiatan ekspor, ada penurunan devisa ekspor, tapi ada hal yang menarik dan ini barangkali sesuatu yang barangkali kedepannya sangat menjanjikan. Di kita ternyata di wilayah kerja kita ada eksportir baru. Artinya mereka mulai beraktivitas melakukan kegiatan ekspor justru setelah di masa pandemi. Nah, ini kan luar biasa. Di masa pandemi kita cek juga kegiatan sebelumnya tidak ada. Nah, ini tentu memberi harapan yang besar ke depannya ekspor akan terus meningkat dan mudah-mudahan di 2021 bisa cepat pulih bahkan bisa lebih tinggi dari sebelum adanya pandemi. Nah, ini tentu juga harapan besar bagi kita di wilayah kerja kita sekaligus untuk mendorong ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Menarik sekali ya, berarti ternyata di saat ekspor itu turun justru ada eksportir baru. Mungkin ini yang orang sering bilang kalau keadaan terdesak, keadaan terhimpit betul. Justru keluar lah ya potensi-potensi yang sebenarnya. Baik Pak, dan kalau untuk ekspor sendiri komoditi andalannya di
Kanwil Sumbakbar nih apa aja nih Pak? Oke, jadi banyak sebetulnya komoditi ekspor dari wilayah kerja kita di Sumatera bagian barat itu banyak banget. Tapi yang kalau kita ambil besarannya barangkali yang dominan adalah terkait dengan produk pertanian, produk perkebunan dan produk perikanan. Jadi contohnya ada karet, kopi, lada, kemudian juga ada hasil perikanan, kemudian juga kalau dari perkebunannya ada minyak sawit. Nah, ada minyak sawit. Nah, ini semua sebetulnya porsinya besar untuk wilayah kerja kita gitu. Berarti lebih ke pertanian ya Pak? Betul, pertanian, hasil perkebunan, alam gitu ya, ya. hasil alam. Dan memang pertanian ini salah satu sektor yang di saat Covid ini tetap bertumbuh positif ya Pak? Betul. Nah, gini konteksnya, terus kita tadi yang dominan sebetulnya produk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Terus gimana nih? Ini sebenarnya dalam konteks COVID ini prospeknya gimana? Ya, gimana kan tuh gitu. Pak prospek komoditi-komoditi ini? Betul. Kalau kita lihat, ya sudah kita bisa lihat di media massa dan data-data yang ada, sebetulnya sektor yang paling terpukul dengan adanya COVID-19 ini kan sektor transportasi sama sektor pariwisata ya, kalau nggak salah gitu. Nah, tetapi banyak pengamat, banyak pihak yang memprediksikan bahwa ada sektor-sektor yang barangkali istilahnya bisa menjadi penopang, kalau istilahnya potensial winner ya dalam kondisi COVID-19 ini. Gitu. Nah, apa itu? Banyak sebetulnya, tapi yang paling menonjol adalah terkait dengan sektor pertanian, termasuk di situ adalah industri pangan. Kalau kita lihat apa yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan PDB ya, produk domestik bruto di sektor pertanian itu ternyata masih bisa tumbuh 16,24%. Artinya dari semester pertama di 2020 bisa tumbuh ke semester kedua itu 16,24%. Bahkan kalau kita lihat year on year dari PDB sektor pertanian ini itu dibandingkan 2019 ini dibandingkan 2019 ya, 2020 ini masih bisa meningkat 2,19%. Nah, gitu kira-kira. Artinya justru ini barangkali kita mudah-mudahan kita bisa survive dan bisa menjadi salah satu wilayah kerja kita bisa menjadi penopang secara keseluruhan terkait dengan PDB di Indonesia. Iya, mengingat sektor pertanian ini adalah kebutuhan primer ya dari setiap kita ya. Justru kalau misalnya lagi COVID-19 ini menjaga imun kan dengan makan makanan bergizi kan, Sobat Sumbaba. Ya, dan kita juga lupa saya itu yang paling menonjol di samping sawit, lada dan seterusnya tadi kan produk buah-buahan kita kan luar biasa itu menonjol. Betul, buah-buahan sangat baik nih dikonsumsi di masa COVID-19 ini. Dan saya dengar-dengar nih Pak, Kanwil Sumbakbar nih menyiapkan suatu program untuk mendukung kegiatan ekspor ini Pak. Nah, apa tuh boleh di-spill nih ke Sobat Sumbaba apa sih programnya? Ya, kita ada yang namanya SIGER. Jadi SIGER, SIGER. SIGER itu pakaian adat Lampung. Jadi SIGER itu topi yang kalau laki ke atas, kalau perempuan yang lebar, itu bahannya dari logam, itu dari kuningan. Itu namanya SIGER. Itu biasanya dipakai di upacara adat dalam konteks kegiatan perkawinan, perayaan pernikahan dan seterusnya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam konteks pemulihan ekonomi, SIGER itu adalah sinergi gandeng eksportir dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kenapa kita pakai SIGER? Bukan bermaksud kita ke daerah apa. Ini kan supaya gampang diingat saja karena kedudukan kita kan Kanwil Sumatera bagian barat di Bandar Lampung, supaya ingat oh ya SIGER sinergi gandeng eksportir. Nah, kegiatan-kegiatannya sendiri tujuan dari SIGER ini kan ya sebetulnya bagaimana kita bisa bersinergi dengan eksportir, kemudian kita juga bisa sinergi dengan istilahnya seluruh stakeholder penggerak kegiatan ekspor ini. Bagaimana supaya ekspor kita meningkat. Dengan ekspor kita meningkat, harapannya adalah industri juga yang memproduksi barang mulai menggeliat, terbuka lapangan kerja yang baru, penghasilan meningkat, daya beli masyarakat meningkat, yang ujung-ujungnya masyarakat kita lebih sejahtera seperti itu. Nah, di dalam program SIGER ini seperti yang saya sampaikan, pertama tentu barangkali kita harus
menyamakan lagi, merefresh lagi pemahaman kita terkait dengan ekspor. Kita kalau bicara ekspor, kita tidak boleh berpikir sempit, kita mendorong ekspor yang menghasilkan biaya keluar, kan nggak seperti itu. Yang penting kita tahu tadi fungsi ekspor sudah jelas, bagaimana kita mengumpulkan devisa, menggerakkan industri dalam negeri, tadi yang seterusnya yang berujung kepada masyarakat yang lebih sejahtera. Itu dulu secara internal kita segarkan lagi nih pemahaman kita, baru kita bersinergi tadi menggandeng eksportir dengan seluruh stakeholder yang tadi ya, stakeholder penggerak ekspor, kemudian juga kita bagaimana kita collecting data, mengumpulkan data, melihat potensi ekspor, kita menjaring eksportir baru, komoditi baru, sambil kita terus mendorong yang selama ini sudah eksis, yang sudah berjalan. Kita juga aktif loh, kita aktif melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan fasilitas kepabeanan dan cukai yang ada dalam rangka mendorong ekspor. Pokoknya kita sebenarnya kita selalu hadir dan siap untuk bersinergi dengan siapa saja nih. Yang penting kita bagaimana menggerakkan ekspor untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Gitu Tania. Berarti menggerakkan ekspornya nih bukan dalam rangka revenue kolektornya ya Pak ya? Itu terlalu kecil dan terlalu sempit kalau seperti Justru itu. lebih ke industrial assistance dan trade facilitatornya nih ya. Jadi nggak masalah nih mau dapat biaya keluar atau enggak, yang penting ekspor terus meningkat ya Pak ya. Betul. Dan yang menarik ternyata Siger ini bukan hanya ke eksportirnya ya Pak, tapi juga ke penggerak ekspor. Seperti apa aja nih Pak contohnya? Kalau ekspor ini kan sebetulnya ada pelaku usaha, tapi ada sektor pembinanya. Jadi kita sebetulnya kita inventarisir sebetulnya siapa saja sih barangkali dari kementerian terkait, lembaga terkait, dinas-dinas terkait dan seterusnya, termasuk barangkali asosiasi-asosiasi, dan kadang-kadang kita juga menghubungkan barangkali kita bisa menjadi wadah untuk mengkomunikasikan apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana peluang pasarnya, bahkan kita sampai kita kalau kita melihat ada peluang ekspor, ada pasarnya, kita punya komoditi, ada peluang ekspor, tapi barangkali ada orang yang ingin bergerak, ingin berusaha, tapi ada kesulitan modal. Nah, kalau memang itu kita bisa elaborasi, kita dalami, kita yakini bahwa itu memang betul, kita bisa barangkali mengambil peran ya untuk menjembatani mereka-mereka ini dengan katakanlah lembaga istilahnya lembaga pembiayaan ekspor. Nah, yang seperti itu kita siap untuk itu. Berarti memang kehadirannya nih nggak sekedar cuman mengumpulkan bea keluar. Baik Pak. Dan dari tadi kita udah ngomongin ekspor, perannya bea cukai, terus kita juga udah tanya nih kondisi, terus kita juga udah dijelasin program tentang ekspor yang sedang dicanangkan oleh Kanwil Bea Cukai Sumbakbar. Pertanyaan terakhirnya, gimana nih Pak caranya untuk melakukan ekspor? Oke, mudah sekali. Jadi ya dalam konteks kita mendorong ekspor ya tentu ini mudah. Pertama harus dipastikan bahwa sobat-sobat Sumbaba yang mau melakukan ekspor itu sudah punya katakanlah usaha yang berbadan hukum. Itu dulu yang paling penting. Legal ya Pak? Legal, berbadan hukum. Kemudian yang kedua tentu setiap berusaha itu harus ada izin. Izin dari kementerian, lembaga atau dinas terkait. Nah ini kan bicara administrasi, bicara birokrasi. Saya perlu sampaikan bahwa yang namanya birokrasi itu adalah konsekuensi dari administrasi negara. Ini kan kalau kita bernegara kan ada administrasi negara. Jadi birokrasi itu adalah konsekuensi dari administrasi yang segala sesuatu harus diadministrasikan. Orang berusaha harus ada izin. Ini kan untuk ketertiban. Harus tercatat. Yang keliru adalah kalau birokrasinya berlebihan, bertele-tele dan itu tidak diperlukan. Itu. Tapi birokrasi itu akan selalu ada sepanjang ini menyangkut administrasi negara. Tetapi yakinlah bahwa di samping sudah harus mempunyai badan hukum, ngurusnya pun yakin di instansi terkait itu mudah. Kemudian juga harus ada izin-izin dan seterusnya. Nah, terkait dengan komoditinya harus dipastikan bahwa itu komoditinya bukan dilarang untuk ekspor. Kalau dia ada komoditi yang bebas untuk diekspor, ada juga komoditi yang dibatasi ekspornya. Nanti kalau komoditi yang dibatasi ekspornya pada saat akan ekspor tentu harus ada izin dari yang berwenang, baik itu kementerian, lembaga atau dinas terkait. Nah, caranya gampang. Setelah itu semua tinggal datang saja ke kantor Bea Cukai untuk melakukan kegiatan ekspor. Itu kan ada modul aplikasinya, nanti bisa dikasih Bea Cukai. Jadi intinya satu, nggak usah pusing-pusing. Kalau mau berusaha, datang saja ke Bea Cukai. Mau belum ada izinnya nanti Bea Cukai bisa bisa ngobrol-ngobrol, bisa tunjukkan ini loh cara mengurus izinnya. Nanti barangkali bisa kita komunikasikan dengan instansi terkaitnya. Pokoknya kita
kita bareng-bareng lah ini kita garap. Intinya satu, nanti setelah datang ke Bea Cukai, didaftar, kemudian dapat modul, itu sudah bisa melakukan kegiatan ekspor. Tapi kalau bingung, datang aja ke Bea Cukai. Nanti kita bantu sepenuhnya dari awal sampai bisa ekspor, itu kita bantu dengan kita berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya kira-kira. Dan ingat, pelayanan ekspor itu mudah, murah, cepat, dan 7x24. Apa yang dimaksud dengan 7x24? 7x24 itu 7 hari seminggu, 24 jam. Wah, setiap jadi saat berarti apa ya? Selalu ada kegiatan, selalu bisa dilayani gitu. Baik. Jadi itu tadi seperti penjelasannya Pak Yusmariza bahwa kita ekspor, Bea Cukai berperan penting dalam ekspor ini, bukan hanya mengumpulkan penerimaan negara, tapi juga proseduralnya. Bea Cukai berperan untuk memudahkan prosedurnya. Terus juga kegiatan ekspor sendiri ini difasilitasi nih sama Bea Cukai. Tadi saya sempat mencatat nih ada fasilitas kawasan berikat, gudang berikat, dan juga tempat penimbunan berikat yang lain ya, pusat logistik berikat juga, yang ini membantu cash flow-nya perusahaan ya Pak ya. Dan selama izinnya Sobat Sumbaba semua sudah ada nih, sudah lengkap, prosedur ekspornya tuh mudah, cepat, dan dilayani 7x24. 7 hari 24 seminggu. jam. Jadi seminggu tuh tiap saat dilayani sama Bea Cukai. Ini ngalah-ngalahin McD nih kayaknya ya, McD delivery. Oke, ada lagi Pak yang ingin disampaikan mungkin yang harus diketahui nih sama Sobat Sumbakbar terkait ekspor? Ya, jadi gini, buat Sobat Sumbaba, artinya ayo mari kita sama-sama mendorong kegiatan ekspor. Kita giatkan ekspor Indonesia. Terutama mari kita lihat potensi di daerah kita lihat karakteristik wilayah kita, keunikan daerah kita, sehingga barangkali kita bisa terus menggali komoditi ekspor unggulan dari daerah kita, yang akhirnya secara keseluruhan juga ini untuk mendorong ekspor dari Indonesia. Kira-kira seperti itu. Baik, dan tadi Pak Yusmariza sudah mengingatkan juga ya bahwa jangan sungkan-sungkan bertanya ke Bea Cukai ya Pak ya. Walaupun kami berseragam, tenang aja, kami itu sudah dipastikan ramah. Kalau tidak ramah nih, kalau nggak ramah kena penalti. Oh ya, jadi ingat saya, kita pakai seragam. Jadi gini teman-teman, Sobat Sumbaba, kita mencoba proaktif dalam konteks mendorong ekspor untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi teman-teman semua jangan kaget, kita sering datang ke tadi instansi-instansi terkait yang pendorong atau penggerak ekspor untuk koordinasi, melihat potensi, melihat peluang ekspor, dan kita juga kadang-kadang langsung mendatangi pelaku usaha. Jadi jangan takut, kita datang itu betul-betul ingin bersama-sama menggali potensi, kemudian melihat peluang, kemudian mengatasi hambatan, intinya semua supaya ekspor kita bisa lancar. Tidak ada maksud lain dan tidak lebih dari itu. Nah, jadi sekali lagi intinya satu, seperti Tania bilang, kita siap mau datang ke kantor kita, ya tentu zaman COVID ini ya dengan menerapkan protokol, mau bertanya live chat di website kita yang tadi sudah saya sebutkan, mau lewat medsos, ada Instagram, apalagi Instagram, kemudian ada Twitter, dan kita punya admin ya. Simple saja, admin itu harus merespon dengan cepat. Jadi bukan dia harus merespon pertama, dan itu tidak boleh terlalu lama meresponnya. Jadi kalau teman-teman bertanya, mengeluh, ingin diskusi dan seterusnya, lambat responnya atau apalagi tidak direspon, nah ini siap-siap saja, adminnya bakal saya jemur aja kan dari pagi sampai sore, kira-kira seperti itu. Admin hati-hati nih ya, dipantengin terus nih sosial media sama live chat di websitenya. Baik Pak Yusmariza, terima kasih sudah meluangkan waktu nih untuk berbagi bersama Sobat Sumbaba. Hari ini akhirnya deg-degan saya selesai nih karena kita sudah di penghujung acara. Semoga Bapak tetap sehat, diberikan kesehatan dalam pekerjaannya, dalam memimpin ya Pak Kanwil Sumbakbar ini ke depannya. Amin. Terima kasih Tania. Saya juga senang bisa hadir di podcast In Between ini. Mudah-mudahan ke depan In Between ini bisa dan selalu menghadirkan topik-topik yang menarik. Dan sekali lagi, ayo kita dorong ekspor dengan kita bersinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bea Cukai makin baik,
Kementerian Keuangan terpercaya, Indonesia maju. Terima kasih, sobat-sobat Sumbaba. Baik, saya mau langsung tanya di depan Bapaknya. Jadi semoga ini bukan yang terakhir ya Pak, gabung di In Between. Tergantung order. Baik, terima kasih Pak. Makasih ya. Episode podcast kita sampai di sini dulu. Jangan lupa follow terus, subscribe media sosial Kanwil Bea Cukai Sumbakbar untuk dapetin info terbaru tentang episode terbaru. Terbaru. Pokoknya info terbaru tentang episode podcast In Between. Baik. Dan menutup podcast ini, saya kasih satu pantun. Beli kayu pakai uang cash. Oke. Thank you for listening to this podcast. Saya Tania, sampai ketemu di episode berikutnya.